Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormat dan santunku buat para sahabat setia yang selalu menunggu-nunggu paparan dari uripe Allah. Semoga kita selalu senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita melanjutkan episode tentang babagan iman yang kedua. Melanjutkan tentang iman yang ada di dada kita selama ini, yang mana selama ini ternyata kita belum beriman kepada Allah. Akan tetapi selama ini secara tidak sadar kita hanyalah beriman kepada iblis dan setan. Kita beriman di dalam dada kita kepada hawa nafsu kita sendiri daripada beriman kepada Allah. Jadi syarat-syaratnya Islam, syarat-syaratnya hati yang selamat di sisi Allah di dalam melaksanakan seluruh syariat-syariat yang berlaku, syaratnya adalah iman. Jika tanpa iman, maka tersesatlah seluruh syariat-syariat yang kita kerjakan. Maka tersesatlah seluruh syariat-syariat manusia kita. Apa yang dimaksud tersesat? Tersesat di dalam pengakuan diri manusianya lah yang bisa bersyariat. Inilah yang dimaksud tersesat. Karena di hati belum ada iman, karena di hati belum ada Tuhan selain hawa nafsunya sendiri. Seolah-olah kita selama ini bertuhan kepada Allah. Tapi Allah yang mana? Yang kita tuhankan selama ini Allah yang mana? Tuhan yang mana? Akan tetapi praktek di hati kita selama ini kan yang jadi Allah, yang jadi Tuhan kan diri kita sendiri. Kan hawa nafsu kita sendiri selama ini yang mentuhani segala aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan. Mana mungkin kita beriman dan mentuhankan Allah di dalam hati kita, sementara di dalam hati kita kerajaan singgasana iblis dan setan sudah megah di dalam hati kita. Teriring segala syariat-syariat yang kita kerjakan pasti dituhani, pasti didalangi oleh hawa nafsu kita sendiri. Meskipun syariatnya kelihatan kita sholat, meskipun syariatnya kita kelihatan beribadah, meskipun syariatnya kita kelihatan mengaji, sholawatan, istighosaan, zikiran, dan semuanya, tapi di dalam hati kita selama ini yang kita tuhankan bukan Allah.
Akan tetapi hawa nafsu kitalah yang selama ini selalu merampas seluruh apa yang kita kerjakan. Sholat dirampas oleh hawa nafsu dan iblis. Ibadah dirampas oleh iblis dan setan. Sholawatan, tahajud, duha, baca Al-Quran, seluruhnya dirampas oleh iblis dan setan yang ada di dada kita. Kita dipaksa mengaku-ngakui di dalamnya bahwa ini sholatmu, ini ibadahmu, ini bacaan Qur'anmu, ini puasamu, ini sholawatanmu. Iblis dan setan selalu membisikkan dan menyesatkan Bani Adam agar Bani Adam tidak menyembah kepada Allah, agar Bani Adam tidak mengabdi kepada Allah, melainkan menyembah dan mengabdi kepada iblis dan setan yang nyata di hati kita. Jadi semua apa yang kita lakukan selalu dibisikin oleh iblis dan setan, oleh yang kita tuhankan selama ini, bahwa yang bisa duduk itu kamu, bukan Allah. Bagaimana mungkin Allah bisa duduk sementara Allah itu gaib bagimu, tiada bagimu. Yang nyata selama ini di dalam hatimu kan kamu sendiri, berarti yang jadi Tuhan kan kamu. Ketika kamu berdiri, selalu membisikkan iblis dan setan, kamulah yang mampu berdiri, bukan Allah. Allah kan gaib, Allah kan tiada. Yang nyata, yang wujud, yang ada di dalam hatimu kan dirimu sendiri, berarti kamulah Tuhan itu. Selama ini iblis membisikkan seperti demikian, kita tidak menyadarinya, seolah-olah kita ini diutus selalu di dalam hati kita, selalu mempersekutukan Allah, diutus selalu balelo, diutus selalu menjauhi apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini babakan hati, bukan babakan syariatnya, hati. Karena iman itu adanya di hati. Selama ini praktek hati kita kan demikian. Seolah-olah kitalah yang bisa berbuat baik. Seolah-olah kitalah yang bisa berderma kepada orang lain. Seolah-olah kitalah yang kaya. Seolah-olah kitalah yang berilmu. Seolah-olah kitalah yang bisa melaksanakan syariat-syariat yang sudah diperintahkan. Inilah tipuan-tipuan iblis dan setan itu. Benar, iblis dan setan juga mengutus kamu harus bersyariat. Tapi di dalam syariat itu jangan lupa nyembah aku. Jangan nyembah Allah. Allah gaib, Allah tiada. Akulah yang nyata di hatimu, yakni hawa nafsu kita sendiri. Jadi selama ini apa yang kita kerjakan selalu didalangi, selalu dituhani oleh iblis dan setan. Kita selama ini tidak sadar mentuhankan iblis dan setan yang tak mau bersujud kepada Adam daripada kita bertuhankan kepada Allah. Jadi memang selamanya diri kita, hawa nafsu kita, iblis dan setan tidak terima di dalam hatinya, tidak mau di dalam hatinya bila dirinya ditiadakan. Bila hawa nafsu kita ini ditiadakan, diadamkan, tidak mau bersujud kepada Adam, tidak mau diakui bahwa dirinya itu tidak ada, maunya
diakui ada, bahwa iblis dan setan itu ada, bahwa hawa nafsu diri kita itu ada, bahwa hawa nafsu diri kita selalu berkuasa atas segala apa yang kita perbuat. Tidak mau bila dikatakan hanya Allah lah yang memperjalankan kamu. Tidak mau dituhani oleh Allah. Kita selama ini lebih rela. Kita selama ini lebih ridho bila setan yang mentuhani kita di atas segala syariat-syariat yang kita kerjakan. Solat kita aku akui bahwa diri kitalah yang bisa solat. Ibadah kita aku akui bahwa diri kitalah yang bisa ibadah. Berzakat kita aku akui bahwa diri kitalah yang bisa berzakat. Berpuasa kita aku akui bahwa hanya diri kitalah yang bisa berpuasa. Berhaji dan umroh kita aku akui bahwa hanya kita sendirilah yang mampu berangkat haji dan umroh di dalam hati kita. Itulah bujuk rayu iblis dan setan yang tidak mau kembali ke alam lillahi ta'ala. Akan tetapi iblis dan setan selalu menyesatkan Bani Adam kepada alam li nafsi. Pengakuan demi pengakuan diri manusianya lah yang mentuhani dirinya sendiri selama ini. Jadi ibaratkan sebuah wayang kita, wayang Abdul Halim ini sudah memproklamirkan diri bahwa Abdul Halim inilah Tuhan. Jadi tidak butuh Tuhan lain. Seolah-olah wayang berbicara, aku tidak butuh sang dalang. Karena kewayanganku ini sudah bisa, sudah mampu menjadi atau mendalangi diri wayangnya sendiri. Seolah-olah Abdul Halim ini selama ini tak butuh Tuhan. Karena di dalam hati kita Abdul Halim ini atau nama diri manusia kita selama ini seolah-olah sudah bisa bersyariat sendiri, sudah bisa hidup sendiri, sudah bisa melaksanakan apa yang kita maui dengan diri kita sendiri tanpa Tuhan, tanpa dalang, tanpa Allah. Inilah iman yang terjadi atas diri kita selama ini. Pasti apa yang kita kerjakan selalu tersesat dan tersesat jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam hati kita belumlah beriman kepada Allah, belumlah mentuhankan Allah. Iman kita selama ini hanyalah ungkapan dan ungkapan kata yang bohong saja, ungkapan kata yang dusta saja. Di setiap kita sholat 5 waktu ada zikir, afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, di situ dikatakan afdolnya zikir, utamanya zikir adalah tiada Tuhan selain Allah. Akan tetapi prakteknya di hati kita bagaimana? Apakah Allahnya ada ataukah hawa nafsu kita yang jadi Allah selama ini? Hawa nafsu kita selama ini jadi Allah tidak terasa. Ngaku-ngaku jadi Tuhan tidak terasa.
di dalam hati kita selama ini yang merasa bisa berzikir la ilaha illallah itu Allahnya ataukah masih diri kita? Selama ini praktek di dalam keimanan hati kita kan seolah-olah kitalah yang bisa berzikir la ilaha illallah. Iblis dan setan selalu membisikkan, benar yang kau ucapkan la ilaha illallah, tapi di dalam hatimu siapa yang bisa berkata, siapa yang bisa berzikir la ilaha illallah bila bukan kamu, hei fulan. Kamu yang bisa berzikir. Jadi tiada Tuhan selain kamu sebenarnya. Allahnya mana? Allahnya kan engkau goibkan. Allahnya kan engkau tiadakan. Jadi yang ada hanya dirimu. Dirimulah Tuhan itu. Yang selalu berkuasa atas seluruh tindak lakunya dirimu sendiri. Jadi bukan Tuhan. Bukan Allah. Karena apa? Karena Allah selama ini tiada bagimu di hatimu. Karena Allah selama ini tidak wujud di hatimu. Selama ini Allah tidak hidup di hatimu. Selama ini Allah tidak berkuasa sedikit pun di hatimu. Kecuali dirimu sendiri. Inilah bisikan-bisikan iblis setan yang menyesatkan Bani Adam menuju pulang kepada keadamannya. Iman yang menyesatkan manusia untuk kembali kepada Tuhannya. Inilah akibat kita hanya berlaku syariatnya saja. Imannya tidak dibangun. Maka dari itu, marilah kita bangun iman kita dikit demi sedikit. Agar apa? Agar di seluruh syariat-syariat yang sudah diberlakukan atas diri kita, semuanya kembali ke alam lillahi ta'ala. Tidak dikuasai iblis dan setan lagi. Tidak disesatkan oleh iblis dan setan lagi. Apa rahasianya? Apa senjatanya? Yakni jadidu imanakum bila ilaha illallah. Iman yang bagaimana? Iman yang kita lanjutkan di episode yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.